Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik terdiri dari observers, coach, dan coaching. Bersama dengan saya, Sri Wahyuningsih dari SMP Negeri 51 Bengkulu Utara. Supra Murdiana Sari dari SMA Negeri 12 Bengkulu Utara. Nuryeni Janatulusna dari SMP Negeri 51 Bengkulu Utara. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam Bu Yen. Gimana kabarnya? Gimana Bu Yen? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu Ning, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya pertama nih, apa sudah sesuai dengan alur kita atau belum, ya kan? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot terhadap coaching dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching. Ada tiga, ya kan? Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ya. Kemudian saya ada pertanyaan nih ya, untuk Ning selaku coach. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Jadi pada tahapan coaching ini, Bu Yen, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif, kemudian ingin memberikan pertanyaan. Oke. Kemudian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke. Jadi dari dua kompetensi tersebut saya ingin kembangkan keduanya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu ya. Indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu Ning dalam proses coaching kali ini? Jadi pada tahapan ini indikator ketercapaiannya itu paling tidak bisa menemukan solusi-solusi, kemudian bisa juga menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi coaching. Mungkin itu Bu yang ingin saya sampaikan. Oke Bu Ning, demikian dulu ya untuk observasi kali ini. Nah, silahkan Ibu Ning melakukan coaching terhadap coaching. Oke, siap. Terima kasih atas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Supra? Alhamdulillah Bu. Iya. Bu Ning apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat juga. Saya tengok nih Bu Supra nih kok kayaknya pingin ada yang diobrolin. Kira-kira apa ya Bu Supra ya? Ini Bu, mengenai media pembelajaran sehari-hari di sekolah itu ya, di sekolah saya itu guru-guru yang senior itu masih menggunakan media pembelajaran teacher center sehingga anak itu bosan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, dan guru-guru itu kalau saya lihat itu untuk perubahan pendidikan yang sekarang itu masih sangat lambat sebenarnya. Oke, jadi dari yang disampaikan Bu Supra tadi
ada permasalahan, menengok beberapa kawan-kawan itu menyampaikan dalam pembelajaran di proses KBM-nya itu masih teacher center. Nah, yang dari kemudahan kesehatan Bu Supra yang disampaikan, kira-kira apa yang ingin Bu Supra capai atau yang Bu Supra inginkan dari obrolan kita? Saya itu sebenarnya ingin melakukan sebuah perubahan dengan kepala saya itu kepada rekan sejawat, bagaimana merubah cara kegiatan belajar di kelas sehingga anak didik itu semangat dalam mengikuti kegiatannya, bisa enjoy dalam belajar dan bisa senang berbagi dengan teman-temannya, sehingga anak itu bisa menerima pembelajaran yang bervariasi dari gurunya lewat media pembelajaran yang bervariasi. Kan kalau untuk kegiatan sekarang itu banyak sekali, tidak hanya melihat buku, mencatat, melihat pertanyaan dan menjawab, tetapi bisa juga kita menggunakan seperti Google Form, Classroom, atau Quizzes, sehingga anak itu lebih tertantang, sedangkan sekarang sudah menggunakan media teknologi semua. Iya, jadi benar sekali ya apa yang disampaikan Bu. Jadi beberapa rekan sejawat masih menggunakan metode lama, padahal Bu Supra harapannya ingin bahwa kawan-kawan itu dalam pembelajaran bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak, ya kan, bisa memotivasi anak, kemudian bisa memanfaatkan Google Form, Google Class, dan Quizzes dan lain-lain. Kalau boleh tahu nih dari obrolan kita nih Bu Supra ya, mengapa tujuan ini, perubahan ini Bu Supra anggap penting dalam proses perubahan di sekolah Bu Supra? Kalau melihat dari zaman era digital sangat penting Bu, karena karena media pembelajaran metode itu sudah banyak sekali seperti contoh ya, mungkin di kota-kota besar walaupun kita nih di dalam lingkungan di daerah pedalaman, sehingga untuk mengikuti kemajuan yang kita rasakan itu kita tidak perlu harus menunggu. Seharusnya kan kita bisa melihat perubahan dengan yang sekarang. Untuk pembelajaran metode yang bervariasi itu sangat banyak. Jadi Bu Supra mengharapkan ada pembelajaran yang bervariasi ya kan. Kalau dari opsi tadi nih, harusnya kan ada pembelajaran yang bervariasi. Kira-kira apa yang manfaat yang didapat dari perlakuan ini diharapkan? Yang ingin dicapai tujuannya kira-kira? Manfaatnya tuh sehingga nanti sekolah itu merupakan tempat yang ingin anak-anak datangin setiap hari. Ya, jadi anak itu merindukan bahwa suasana belajar di sekolah itu sangat bagus dan sangat banyak untuk mereka pelajari. Jadi Bu Supra ingin mencapai bahwa sekolah itu sebagai tempat yang dituju sebagai anak-anak, tempat yang menyenangkan buat siswa-siswa. Kira-kira kalau di level 1 sampai 10 sekolah Bu Supra itu sekarang berada di level mana dalam tahapan sekolah yang menyenangkan buat siswa? Oh, masih di bawah rendah. Bawah level rendah ya. Kira-kira ada di level berapa Bu Supra? Seperti kalau dari angka 1 sampai 10 itu levelnya masih di level 4 atau 5. 4 atau 5. Kira-kira harapan Bu Supra kalau sekarang sekolah Bu Supra ini tadi ada di level 4 atau 5 ya, Bu Supra harapannya naik ke level berapa? Harapan saya itu lebih enak melihat sejawat saya itu semuanya berada di level 7 terlebih dahulu. Kalau untuk tingkat yang tinggi kayaknya tidak memungkinkan secepat itu perubahannya ya. Sedangkan kalau untuk senior yang di sekolahan itu kan mereka lebih beranggapan bahwa pendidikan itu masih seperti yang lama. Jadi masih berada di level 7 ya. Keinginannya mencapai ke level 7. Ya. Dari level 4 ke level 7 itu berarti ada range ya Bu. Iya.
Nah, kira-kira untuk mencapai range dari level 4 ke level 7 itu pasti kan ada usaha ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang akan Supra lakukan untuk mencapai perubahan dan pengembangan di sekolah? Rencana yang saya inginkan sebenarnya Bu, saya ingin membuat sebuah kegiatan monitoring individu terlebih dahulu kepada rekan sejawat, menjelaskan kepada rekan-rekan bahwa ini loh pembelajaran yang bervariasi, ini contoh metode-metode yang bagus dalam pembelajaran, sehingga nanti di dalam kegiatan monitoring individu itu atau pendampingan individu itu saya lebih nyaman menyampaikan materi yang akan kita pelajari bersama, sehingga untuk bertemu secara langsung atau tatap muka itu yang saya harapkan. Jadi ada yang sudah Bu Supra lakukan itu ada monitoring individu, kemudian ada pendampingan individu dan tatap muka secara langsung ya. Dari rencana yang Bu Supra sudah lakukan, kira-kira nih mana yang memungkinkan bisa diterapkan lebih potensial di sekolah? Kalau melihat dari potensial yang bagus itu seharusnya lingkungan sekolah terlebih dahulu ya, yang kita membuat dulu seperti ada namanya kegiatan workshop yang akan bersama dengan rekan sejawat, sehingga di dalam kegiatan tersebut nantinya guru-guru itu mengerti perubahan yang akan kita lakukan sekarang itu pasti berbeda dengan cara mengajar guru di masa yang lalu, sehingga menimbulkan rasa ingin belajar terlebih dahulu pada para senior-seniornya untuk perubahan yang bagus mungkin. Jadi yang apa dari yang sudah sampaikan tadi udah keren, udah bagus. Ada rencana workshop ya. Nah, boleh tahu nggak kira-kira rencana workshop seperti apa yang ingin Supra lakukan atau terapkan di sekolah? Kalau untuk saya terlebih dahulu untuk workshop itu nanti yang kedua, karena di workshop pelatihan itu tentunya harus mempunyai rencana dulu, terus pembentukan kepanitiaannya, harus ada anggaran dana yang kita perlukan, dan kita nanti juga kalau untuk ke workshop itu atau pelatihan kita harus mencari narasumber dulu terlebih dahulu, yang siapa sih narasumber yang bagus yang bisa dia berikan nanti yang mudah dipahami oleh rekan-rekan di sekolah saya. Jadi dari rencana aksi yang beberapa poin tadi, kira-kira yang memungkinkan secepatnya bisa dilakukan, kira-kira yang mana Supra di sekolah? Monitoring individu dulu Bu. Iya, karena untuk pendampingan individu secara face to face itu sangat bagus dan itu gampang kita laksanakannya dengan mudah, tidak kita memerlukan rapat terlebih dahulu atau agenda terlebih dahulu, sehingga dengan adanya kegiatan pendampingan individu itu kita bisa melakukannya secara langsung. Jadi apa yang sudah Bu Supra rencanakan ingin melakukan individu itu bisa dilakukan ya. Oke. Apa kira-kira tantangannya Bu Supra kalau kira-kira dalam tahapan rencana aksi besok ini melakukan pendampingan individu terhadap rekan sejawat di sekolah tersebut? Tantangannya adalah satu, guru yang senior itu tidak mudah untuk menerima perubahan yang kita rasakan biasanya, dan juga untuk mereka mempelajari teknologi itu terkadang masih acuh tak acuh dan bermalas-malasan, sehingga mendapatkan perubahan yang sekarang itu masih terbilang masih jauh Ya. Oke. Dari yang Bu Supra sampaikan tadi, disampaikan ada senior yang merasa belum menerima perubahan secara 100% lah ya. Kemudian kira-kira langkah Bu Supra apa yang akan dilakukan? Melihat rekan sejawat yang senior masih belum melakukan aksi dan masih belum respon dengan perubahan yang dirasakan. Kalau saya itu nanti saya ingin mengajak kolaborasi tentunya. Satu, yang jelas saya minta bantuan dari kepala sekolah terlebih dahulu, bagian kurikulum, sangat pengembangan sekolah itu pastinya nanti di bidang kurikulumnya, dan juga dari guru yang sudah merupakan guru penggerak di sekolah saya ada, dan juga bagi
dan guru yang menguasai teknologi di sekolah, sehingga nanti mereka saya meminta tolong untuk bagaimana mengajari teman-teman di sekolah untuk membuat media pembelajaran secara online. Luar biasa. Mantap. Jadi apa yang dilakukan akan berkolaborasi dengan sejawat, kemudian ada dari CGP yang ada di sekolah, kemudian para GTK yang berpotensi di bidang teknologi bisa dilakukan dengan kolaborasi. Luar biasa. Kira-kira nih Bu Supra, rencana aksi apa yang akan dilakukan ini untuk mencapai tujuan kolaborasi antara sejawat ini tadi, apa yang akan dilakukan Bu Supra, kemudian kapan waktunya yang akan dilakukan dari kolaborasi? Kalau dari kolaborasi itu ya kita secepatnya lebih bagus kita rencanakan, karena kalau kita selalu mengulur-ulur waktu itu tidak akan terjadi ya, tapi kalau kita sudah langsung bertindak dengan apa yang kita lakukan, itu insya Allah nanti teman-teman semua yang ada di sekolah ini menerima dengan bagus untuk perubahan pendidikan di masa yang akan datang. Oke, luar biasa. Jadi secepatnya ya Bu Supra. Oke. Dari rencana aksi yang Bu Supra lakukan, kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana aksi ini? Banyak sebenarnya. Yang jelas satu, rekan guru yang ada di sekolah saya. Ini kita di guru yang bisa membantu kita dalam membuat media-media pembelajaran yang bervariasi, seperti pengenalan Canva pada sejawat kita, terus PowerPoint yang ada di dalam teknologi laptop kita masing-masing, itu kan banyak sekali sebenarnya. Dan juga media pembelajaran itu banyak seperti di link YouTube. Bagaimana cara kita melihat media pembelajaran yang bagus, kreatif, yang bervariasi, sehingga media yang ibarat katanya yang dulu sulit kita jangkau dengan mudah kita temukan di media itu jalan. Oke. Jadi memang sekarang bisa melalui rekan sejawat yang berpotensi sekarang ini ya. Iya. Kemudian nggak lupa juga YouTube. Iya, YouTube sangat membantu sebenarnya. Nah, kira-kira nih Bu Supra, dari apa rencana aksi yang akan dilakukan yang sudah direncanakan planning actionnya tadi, kira-kira bagaimana Bu Supra bisa mengukur keberhasilan tindakan tersebut? Kalau mengukur keberhasilan para rekan sejawat tentunya tidak gampang, dan kita melihat juga tidak sembarangan begitu ya. Demi menjaga perasaan masing-masing, setidaknya untuk menilai itu kita langsung aja bekerja sama dengan teman-teman di dalam sebuah kegiatan untuk bagaimana nanti kita bisa membuat media pembelajaran itu dengan bersama-sama. Mulai dari tadi kita bagaimana cara mengaktifkan Canva terlebih dahulu, terus bagaimana kita menyisipkan teks, kita membuat model gambar yang lebih bervariasi, sehingga dengan kita membuat kegiatan bersama, bekerja secara bersama itu rasanya lebih efektif dibanding kita menunda dan dalam Jadi diukur ketika langsung kolaborasi ya. ya. Saya sudah gak sabar nih Bu Supra mau lihat rencana aksi Bu Supra ke depannya, batas keberhasilannya juga saya ingin melihat ke depannya seperti apa. Saya sudah gak sabar. Nanti kalau sudah rencana aksinya sudah terlaksana, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Supra ya. Senang hati itu. Kita sharing lagi nanti gimana ke depannya sudah tahap keberhasilan dari rencana aksi yang sudah Bu Supra rencanakan. Nah, kira-kira Bu Supra, dari obrolan kita ngobrol ini dari awal dari ini, kira-kira apa yang Bu Supra simpulkan, apa yang Bu Supra dapatkan dari Yang dapat saya rasakan itu saya enjoy dan semangat tentunya untuk melakukan perubahan besar dalam sekolah saya, dan tentunya ada beban yang berkurang di pundak saya, sehingga dengan bercerita dengan ini saya merasa lebih lega, lebih rileks untuk melakukan perubahan yang bagus di masa yang akan datang. Jadi
minimal ada perubahan ya Bu. Iya. Oke. Terima kasih Bu Supra sudah ketemu, sudah mau berbagi cerita dengan saya. Semoga bisa menjadi lebih rileks lagi sekarang. Nanti ditunggu perubahan-perubahan ke depannya. Oke. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi Sama-sama ke Bu. depannya. Saya juga terima kasih Bu, sehingga bisa bertukar pendapat sebenarnya Bu. Sehingga saya merasakan ada sih solusi ini yang harus saya kerjakan di kemudian hari. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh nih. Iya Bu Yani. Gimana? Sudah selesai? Alhamdulillah sudah kami melakukan tahapan coaching tadi dengan Bu Supra. Oke. Nah, sekarang masuk ke pra-observasi ini lagi. Siap. Oke. Apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Jadi pada tahapan coaching ini ya saya selaku coach melakukan coaching dengan coachee tadi sudah melakukan coaching dengan alur delta. Jadi saya sudah menanyakan tujuan yang akan dicapai, kemudian saya mengidentifikasi, mengumpulkan data dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, kemudian menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee, kemudian menjawab, kemudian disiplin coachingnya dengan rasa tanggung jawabnya. Oke, Bu Ning. Proses coaching antara Bu Ning dan Bu Supra tadi sudah ya. Terima kasih. Nah, dan alur yang digunakan yaitu menggunakan alur kita. Dan Bu Ning sudah berusaha untuk menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan ke Bu Supra sehingga Bu Supra bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya. Oke, yang terakhir nih Bu Ning, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Iya, pada akhir tahapan coaching ini setidaknya saya ingin meningkatkan kompetensi saya selaku coach sehingga saya bisa memahami lagi proses coaching ini sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi di depan di waktu yang akan datang. Oke. Nah, itu tadi ya Bu Ning ya kegiatan coaching kita pada hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Bu Ning ya. Terima kasih juga Bu Yani. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Supra. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bu Supra gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat begini. Udah lama kayaknya kita nggak ketemu, nggak ngobrol-ngobrol kayaknya ya. Iya nih. Banyak sibuk kayaknya ya Bu Yen ya hari-hari ini ya. Lumayan. Begini Bu, menindaklanjutin kegiatan kita pada sore hari ini ya. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu Yeni tentang rubrik penilaian kita pada kegiatan tersebut. Bu, pada coaching kali ini bagaimana nantinya tuh saya ingin mengamati jalannya kegiatan coaching tersebut, dan juga saya akan menanyakan nantinya itu hasil dari kegiatan Ibu itu menggunakan alur kita atau belum, dan juga bagaimana nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee, dan bagaimana juga coachee tersebut bisa merespon Ibu dengan baik ya, dengan dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu hasilkan. Dan jangan lupa juga sesuai dengan kegiatan itu ada prinsip coaching yang harus Ibu terapkan. Contohnya itu ada kemitraan, terus ada juga proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachingnya terlebih dahulu.
kita mulai ya Bu ya. Pertanyaannya itu kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan nantinya pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan dalam coaching hari ini yaitu yang pertama ada mendengarkan secara aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berfungsi. Terus kompetensi mana aja yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasikan? Untuk bagian kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik untuk diobservasi pada hari ini yaitu mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Terus untuk indikatornya bagaimana Bu? Apa sih yang ingin Ibu sampaikan di dalam kegiatan proses coaching kali ini? Untuk indikatornya yang pertama tentunya bisa menemukan solusi-solusi. Kemudian yang kedua bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Wah, kalau begitu Bu, silakan nanti Ibu akan melanjutkan kegiatan tersebut ya Bu. Dan demikian juga untuk kegiatan observasi kali ini, silakan Ibu akan melakukan coaching terhadap coaching. Oke, siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ni. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Yeni apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini dari wajah-wajahnya kayaknya ada yang ingin disampaikan nih. Betul banget. Jadi saya ingin cerita-cerita banyak sama Bu Yeni. Oh ya, apa yang mau diceritain nih? Jadi gini Bu, selama ini kan kita nih pembelajaran di era zaman sekarang ini kan zamannya sudah berubah ya. Seharusnya sudah pada peningkatan era digital. Tetapi pembelajaran yang ada di sekolah beberapa akan sejauh ini masih model konvensional yang masih menerapkan pembelajaran teacher center. Oh gitu. Ya. Oke. Nah dari yang Ibu ceritakan tadi itu ya kan masih menggunakan teacher center gitu kan. Kemudian apa sih rencana tindakan yang bakal Ibu lakuin nih untuk menghadapi masalah ini? Jadi saya akan melakukan kayak penyebaran pemahaman ke kawan-kawan ya bahwa era pembelajaran sekarang ini sudah berubah, bahwa pembelajaran di kelas harusnya lebih menyenangkan, bisa berpusat pada siswa, kemudian bisa memberikan pembelajaran yang inovatif yang bisa berbasis pada teknologi. Oke, itu rencana yang akan kemudian apa sih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan? Dalam beberapa waktu saya bisa melakukan pertemuan dengan rekan sejawat, melakukan face to face, kemudian workshop kecil di lingkup sekolah, kemudian ada pendampingan guru terhadap rekan sejawat. Oke, nah dari kegiatan yang akan Ibu lakukan ya kan, dari apa namanya pendekatan individu tadi ya kan sampai ke workshop tadi, kapan akan dilakukannya? Planningnya bulan depan deh Bu, kayaknya baru bisa direalisasikan. Oke, bulan depan ya Bu ya. Aduh, nggak sabar nih. Terus bagaimana cara Ibu nih untuk mengukur keberhasilan dari tindakan yang akan Ibu lakukan? Jadi indikator keberhasilan dalam langkah ini ketika ada perubahan tentunya dari rekan sejawat yang selama ini menggunakan metode konvensional
Kemudian ada perubahan lebih menggunakan ke media yang lebih interaktif dengan berbasis teknologi. Kemudian ada perubahan pemahaman mereka tentang pembelajaran di kelas, itu tidak teacher center lagi, tetapi lebih ke student center. Jadi ada perubahan pemahaman pada implementasi di ruang pembelajaran. Oke, nah untuk melakukan perubahan tadi, siapa saja sih yang bisa berubah? Oke. Jadi tentu karena kita di lingkup sekolah, kita ada penanggung jawab di situ, ada kepala sekolah yang perlu kita inginkan sebagai tertuan ya di sekolah. Kemudian tentu dengan rekan sejawat kita juga mengoptimalkan kolaborasi kerjasama antar rekan sejawat di sekolah. Kemudian ada beberapa mungkin bisa juga melibatkan di situ warga sekolah, termasuk komite dan tokoh masyarakat yang ada di sini. Oke. Kemudian Bu, nah untuk menunjang langkah-langkah yang Ibu ambil tadi, apa sih yang Ibu dalam pembelajaran inovatif di kelas? Tidak menutup kemungkinan bahwa pembelajaran yang inovatif itu membutuhkan peralatan TIK ya. Kemudian ada kerjasama dari beberapa rekan sejawat tentunya. Jadi di sini ada penyediaan wifi sekolah mungkin yang didukung dari sekolah, kemudian Sarpras, kemudian ada kolaborasi dari rekan sejawat yang untuk mengoptimalkan dari kolaborasi. kolaborasi ya Bu? Iya. Terus apa tantangannya Bu? Nah ini Bu, kan kita ini ada di sekolah yang ada di pedalaman nih, agak terkendala bermasalah ketika ada pemadaman listrik, sinyal kami ini hilang. Jadi ketika ada pemadaman, provider apapun itu sinyalnya langsung loss. Jadi ketika akan mengadakan pembelajaran berbasis IT teknologi, terkadang kendala dengan sinyal. Oh iya. Oke. Kira-kira nih Bu, kalau dari level 1 sampai 10 di sekolah Ibu itu sekarang berada di level berapa? Kira-kira sekarang kami masih berada di level 5. Level 5. Oke. Nah, dari rencana dan strategi yang akan Ibu lakukan ke depannya. Nah, itu target Ibu mencapai level berapa itu? Harapannya ada peningkatan level, karena sekarang berada di level 5, at least minimal masuk ke 6 atau 7 ya. Oke, jadi harus mencapai ke level 7 ya. Oke. Dari rencana-rencana Ibu tadi untuk memperbaiki cara pembelajaran di kelas, saya udah nggak sabar loh Bu. Nah, iya, saya udah nggak sabar menunggu bulan depan bagaimana hasilnya. Jangan lupa Bu Ning cerita-cerita lagi sama saya. Nanti kita ngobrol bareng lagi. Gimana perasaannya nih setelah bercerita tadi? Saya setelah ketemu Bu Ian, setelah ngobrol panjang tadi, ada sekarang perasaan rileks, ada perasaan lebih senang sekarang bisa menemukan solusi dari apa yang saya hadapi, apa yang keresahan saya di sekolah terhadap rekan-rekan pembelajaran di sekolah juga. Terima kasih banyak atas waktunya. Oh iya, sama-sama Bu Ning. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa lagi ya Bu Ning ya. Iya Bu Ian, kita ketemu lagi bulan depan. Oke, assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar Bu Supra? Iya. Bu Ning apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Sebelumnya nih Bu, sebelum tahapan kegiatan terus ini, sebagai langkah awal, ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan nanti ke Ibu tentang rubrik penilaian.
Nah, pada tahapan coaching ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan akan saya nilai. Bisa dipahami ya Bu Supra ya? Bisa Bu. Oke, jadi nanti dalam proses coaching nanti saya akan mengamati proses coaching Bu Supra dan coaching. Nah, apa yang akan saya amati nanti itu apakah sudah berjalan coaching itu dengan baik, sudah menggunakan dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bu Supra memberikan pertanyaan terbuka, pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee merespon pertanyaan Bu Supra sehingga bisa menjawab pertanyaan dengan jelas dan bisa mengidentifikasi dari pertanyaan-pertanyaan coachee. Dan jangan lupa nanti disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching. Ya, Bu Supra, nanti ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan itu yang mungkin saya akan sampaikan kepada Bu Supra, dan selanjutnya nanti saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Supra. Boleh ya Bu Supra ya? Boleh. Nah, pada tahapan coaching ini kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Supra kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan itu ya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi yang mana kira-kira yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam tahapan ini? Jadi itu tadi Bu, mendengarkannya aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kedua-duanya ya. Nah, Bu Supra, ini yang terakhir nih, kira-kira dari kegiatan hari ini indikator apa dan indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Supra dalam proses coaching hari ini? Yang jelasnya bisa menemukan solusi-solusi dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Jadi bisa menemukan solusi, bisa menemukan langkah untuk menyelesaikan permasalahannya, Bu Supra. Oke, jadi kali ini cukup Bu Supra ya. Demikian praobservasi yang saya lakukan terhadap coach. Nanti silakan dilanjutkan tahapan coaching dengan coachingnya. Terima kasih ya Bu Supra ya. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Supra. Kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bu Supra gimana? Alhamdulillah baik. Kenapa ya sepertinya murung gitu? Ada yang ingin diceritakan? Bagaimana? Itulah Bu, saya tuh lagi pusing-pusing lah Bu. Makanya saya pengen berbagi sama Ibu supaya ada solusinya. Kenapa misalnya ada apa? Ini loh Bu, mengenai pembelajaran di kelas. Masa teman-teman sejawat saya, guru di sekolah saya, mereka tuh masih menggunakan metode jadul tuh loh Bu. Yang apa namanya? Oh, dari lama ya Bu ya? Ceramah aja itu ya? Yang ceramah itu. Nah, itu. Terus apa saja yang ingin Ibu lakukan nantinya pada anak-anak? Saya sih pengennya ada perubahan ya Bu ya di sekolah saya. Karena kan sekarang nih teknologi udah canggih gitu loh. Masa iya belajar di kelas masih metode ceramah kayak gitu kan, masih teacher center kayak gitu. Nah, saya pengennya tuh jadi student center gitu. Berarti penting ya Bu ya perubahan ini ya? Iya, sangat penting sekali. Contohnya perubahan yang Ibu akan lakukan di masa yang akan datang itu seperti apa? Yang saya pengenkan nih Bu, saya pengen ada perubahan dari mulai metode, kemudian media pembelajaran itu lebih bervariatif lagi. Nah, itu bisa misalnya menggunakan telepon, ya kan? Terus juga ada kuisis, ya kan? Nah, kan sekarang apa ya? Zamannya sudah canggih Bu, zaman teknologi. Jadi kita manfaatkan
teknologi itu pembelajaran yang bervariatif biar anak tuh senang, tertarik di pembelajaran. Terus manfaatnya dari kegiatan ini apa dari yang akan Ibu laksanakan? Manfaatnya tentunya ada perubahan di pembelajaran di sekolah saya. Iya. Terus apa saja yang sudah Ibu lakukan selama berada di sekolah? Yang akan saya lakukan ya Bu, saya akan melakukan pendekatan. Yang pertama pendekatan terhadap rekan sejawat saya selama di sekolah saya, itu kalau bisa ya face to face lah untuk mengajak berubah menggunakan teknologi yang canggih. Kalau begitu, kalau melihat dari teknologi yang sekarang, menurut Ibu sekolah Ibu itu berada di posisi yang mana sih? Kalau posisi sekolah saya untuk saat ini sih Bu, masih di level yang rendah. Mungkin kalau dari 1 sampai 10, nah sekolah saya itu masih di level 4 lah Bu. Level 4? Iya. Berarti masih di tergolong rendah ya Bu ya? Iya. Terus keinginan Ibu itu, sekolah Ibu itu berada di level berapa? Kalau keinginan saya paling tidaknya ada di level 7 lah atau 8, karena kalau 9 dan 10 mungkin udah terlalu tinggi ya Bu ya. Sementara kan guru-guru di sekolah saya itu agak susah untuk berubahnya itu. Berarti Ibu ingin ya biar kawan-kawan itu berada di level itu. Nah, apa saja nanti rencana yang akan Ibu lakukan agar tercapai gitu? Untuk rencana kedepannya sih untuk mencapai dari tujuan saya tadi, yang pertama saya akan melakukan kegiatan mentoring ya, yaitu pendekatan individu atau kemudian pertemuan face to face dengan rekan guru di sekolah, sehingga dapat membantu mereka ini untuk berubah. Kemudian juga saya akan meminta bantuan kepada guru penggerak yang ada di sekolah saya, dan juga meminta dukungan sama kepala sekolah untuk melakukan perubahan di sekolah dengan pelatihan lah untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Begitu ya Bu ya. Kalau dilihat dari teknologi sekarang memang harusnya kita sudah melakukan perubahan yang positif ya Bu ya tentunya ya. Dari kegiatan yang Ibu rencanakan tadi, bahwa yang terpenting rencana yang akan Ibu lakukan menindaklanjuti waktu yang sekarang ini yang mana yang Ibu dahulukan? Yang saya dahulukan tentunya pendekatan secara individu dulu. Iya. Setelah Ibu melakukan pendekatan individu, ada rencana lain yang akan Ibu lakukan? Saya akan mengajak mereka untuk berkumpul bersama, mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop. Setidaknya kalau ada kegiatan pelatihan itu sama-sama belajar bersama ya, belajar bersama, mengambil bersama Bu ya. Bagus sekali Bu ya. Kira-kira kapan sih Bu akan melakukan nantinya kegiatan tersebut? Untuk melakukannya sih saya punya prinsip bahwa lebih cepat itu lebih baik Bu. Jadi saya mau melakukannya mulai bulan depan, karena ini udah mau akhir bulan kan ya Bu ya. Jadi mulai awal bulan depan akan saya. Kira-kira siapa saja nanti yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan? Yang akan saya libatkan yang pertama kepala sekolah, saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Kemudian juga guru penggerak yang ada di sekolah saya untuk meminta bantuan melatih guru-guru di sekolah saya yang kurang paham cara menggunakan teknologi. Kemudian juga ya rekan sejawat guru-guru di sekolah saya untuk bisa kerjasama. Punya Bu ya.
Terus kalau sudah itu berlangsung, bagaimana nanti ibu mengukur keberhasilan dari kegiatan tersebut? Sehingga dari teman sejawat tadi yang masih menggunakan metode lama, lambat laun dia dengan cepat menggunakan metode-metode yang ada seperti yang sekarang ini. Oke. Untuk mengukur keberhasilannya ya, tentunya nanti akan terlihat perubahan-perubahan di dalam kelas, tentunya berdampak pada keberhasilan murid-murid yang ada di sekolah itu sendiri. Jadi kalau misalkan gurunya mengajar di kelas dengan metode dan media yang canggih, mengikuti teknologi, jadi si murid pun akan merasa senang mengikuti pembelajaran di kelas. Tentunya mereka akan lebih mudah memahami materi, maka nanti hasil yang didapatkan murid pun tentunya akan lebih bagus lagi. Wow, bagus dong Bu Ian ya. Kalau dari kegiatan tersebut sebenarnya sangat menarik Bu, dan mungkin semoga nanti tindak lanjut rencana Ibu akan berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Mungkin itu saja Ibu untuk kegiatan kita pada siang ini. Silakan Bu Ibu bercerita, Ibu mengeluarkan ini perasaan yang tidak bisa Ibu salurkan kepada siapa. Silakan Ibu berbagi. Kita bisa bertukar pikiran tentunya nanti. Terus pada saat kita melakukan tadi, apa sih yang Ibu rasakan setelah kita berbincang-bincang dari awal sampai akhir ini? Ya, tentunya pertama saya terima kasih banyak nih Bu Supra sudah mau mendengarkan cerita saya, kemudian juga memberikan jalan ya untuk mencapai solusi dari masalah saya. Tentunya saya merasa lega, merasa senang sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Begitu, sama-sama. Saya juga senang karena ada teman berbicara, setidaknya kita sama-sama mengerti bagaimana nantinya kita menjadi seorang pendidik yang baik, Bu Ian. Mungkin itu saja Bu Ian kegiatan kita pada sore hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana Bu Supra tadi sudah melakukan coaching ya? Bu nih, alhamdulillah Bu udah selesai. Iya, sudah berjalan lancar semuanya. Alhamdulillah Bu. Nah, apa yang sudah Bu Supra lakukan dalam tahapan coaching tadi itu, dan indikator pencapaian yang diinginkan apa Bu Supra dari tahapan coaching? Tahapan coaching yang sudah saya lakukan itu Bu, yang jelasnya saya sudah menggunakan alur kita dan menanyakan tujuannya, identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga menemukan solusi-solusi yang baik terhadap kegiatan nanti. Oke Bu Supra, jadi proses coachingnya antara Bu Supra dengan Bu Yeni tadi saya amati juga sudah berjalan dengan baik, sudah menggunakan alur tirta ya kan, kemudian sudah berusaha menggali beberapa informasi, mengidentifikasinya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ke Bu Yeni, sehingga Bu Yeni sebagai coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan coachingnya sudah berjalan dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching tentunya. Luar biasa Bu Supra. Oke, nah berikutnya nih Bu Supra, kompetensi apa yang Bu Supra ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang akan saya lakukan tentunya yaitu dengan cara memahami bagaimana proses yang akan kita lakukan sehingga saya dapat melakukan coaching nanti lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Supra, dari tahapan coaching tadi sudah baik, sudah berjalan dengan lancar. Nah, pada kegiatan ini Bu Supra kayaknya pertemuan kita cukup sekian ya, dari kegiatan observasi, kemudian pra-observasi, kemudian pasca observasi juga sudah kita lalui, kemudian tahapan coaching juga Bu Supra dan kawan-kawan tadi sudah melakukan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu Supra ya. Iya, terima kasih juga Bu. Ya, terima kasih ya. Kita ketemu lagi kesempatan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang Bu Supra.
Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih banyak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.